Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Kamelia Diska dengan NIM 053699 dari Ilmu Komunikasi, Universitas Terbuka Jember. Yang terhormat kepada Ibu Tutor, Public Speaking, Universitas Terbuka, dan yang saya cintai teman-teman online di seluruh Indonesia, terutama teman-teman mahasiswa era Gen Z. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan atau memaparkan serta mengajak teman-teman semua untuk mengevaluasi serta bekerja sama dengan saya untuk membangun sebuah citra yang baik tentang topik yang akan saya bawa ini. Topik yang akan saya paparkan kali ini adalah topik yang tidak kalah hits akhir-akhir ini dan sedang menjadi sorotan media dimanapun, entah itu di platform media sosial ataupun di televisi. Dan topik yang akan saya bawa adalah dampak dan pencegahan perilaku bullying di lingkungan kampus bagi mahasiswa Gen Z. Bersama saya, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akibat dan dampak yang akan terjadi tentang tindak perilaku bullying dan bagaimana cara kita mencegahnya. Teman-teman, seperti yang kita tahu, akhir-akhir ini marak sekali berita-berita yang sangat hits mengenai tindak perilaku bullying. Apalagi berita yang sangat hits akhir-akhir ini tentang salah satu mahasiswa yang bunuh diri karena tindak perilaku kekerasan bullying. Hal ini tentunya harusnya menjadi perhatian yang sangat-sangat harus ditekankan bagi kita mahasiswa generasi Gen Z yang akan meneruskan atau melanjutkan keberlangsungan bangsa kita. Teman-teman, menurut Godstar, lonjakan perilaku bullying dalam 5 tahun terakhir ini sangat-sangat tinggi. Tak heran mengapa banyak sekali berita-berita di platform media sosial mengenai tindak perilaku bullying. Nah, sekarang mari kita lihat apa sih dampak dari perilaku perbuatan bullying ini? Apa sih dampak yang akan kita dapatkan sebagai korban ataupun sebagai pelaku? Dan bagaimana sih cara kita untuk mencegahnya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sekarang, mari kita lihat apa sih yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan tindak perilaku bullying? Apakah kita akan mendapat kepuasan? Atau kita hanya akan mendapat kebahagiaan sesaat? Sebenarnya jika kita pikirkan lebih dalam teman-teman, tidak ada yang bisa kita katakan kalau kita ini bahagia ataupun senang saat melakukan tindakan bullying tersebut. Karena apapun yang sedang kita lakukan, jika itu merugikan orang lain ataupun itu adalah tindak kekerasan, hal itu hanya akan kembali pada diri kita sendiri. Kenapa? Karena selain kita merugikan orang lain, kita juga sudah menyakiti diri kita sendiri. Selain itu, kita juga akan mendapatkan sanksi sosial serta sanksi hukum apabila pihak korban melakukan tuntutan kepada kita. Sebenarnya apa sih keuntungan bagi kita saat melakukan tindakan tersebut? Merasa bahagia sesaat, merasa emosi kita sudah terlampiaskan atau tertuangkan kepada orang lain. Hal itu tidak bisa disebut sebagai kebahagiaan, justru sebaliknya. Hal itu hanya akan mengakibatkan kita dan mendekatkan kita kepada kehancuran. Teman-teman, seperti yang kita tahu, tindakan bullying itu tidak hanya merugikan kita sendiri ataupun korban ataupun keluarga, tapi juga merugikan masyarakat, serta bagaimana cara kita untuk menata masyarakat kita, untuk menata generasi kita juga, dan menata Indonesia menjadi lebih maju. Tindak perilaku bullying ini memang harus kita kedepankan dan kita benar-benar telitikan, benar-benar tekankan bagaimana kita merespon sebuah tindakan perilaku bullying ini. Ini bukan hanya tentang bagaimana cara kita menghindar dari tindak bullying sebenarnya, tapi bagaimana kita merespon atau bagaimana cara kita menanggapi berita-berita bullying yang ada di sekitar kita. Terkadang kita juga tampak tidak peduli atau bahkan kita tidak sadar apabila di sekitar kita atau orang terdekat kita
itu merasa seperti membutuhkan pertolongan kepada kita. Entah karena dia merasa telah ditindas oleh orang lain atau pertolongan karena mereka merasa dikucilkan. Nah, sebagai manusia, sebagai teman dan juga sebagai makhluk sosial, kita harus mengulurkan tangan untuk mereka. Siapa tahu uluran tangan kita justru membantu mereka untuk melanjutkan hidup mereka yang lebih baik. Selain itu, menurut Alo Dokter, dalam kutipannya mengenai dampak bullying, ada beberapa dampak nyata yang dapat kita lihat dengan mata telanjang, seperti PTSD, depresi, atau menurutnya semangat belajar, atau bahkan sampai pembunuhan. Bayangkan teman-teman, sebuah tindakan kekerasan kita kecil atau saat kita menyakiti hati teman kita sendiri atau tidak sengaja kita menyakiti hati teman orang lain atau saat kita menyakiti individu lain, bagaimana dampaknya untuk mereka dan bagaimana mereka menyerapnya sehingga mereka memilih untuk mengakhiri hidup mereka. Hal ini memang harus kita tekankan, memang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Dan kita sebagai makhluk sosial, mari berubah bersama-sama menjadi makhluk yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik, menjadi teman yang lebih baik, dan menciptakan lingkungan yang lebih baik. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana cara kita mencegah tindak perilaku bullying, serta yang sudah kita ketahui mengenai dampak yang sudah saya jelaskan tadi, dan bagaimana cara kita mencegahnya. Sebenarnya, cara mencegah tindak perilaku bullying itu sangat banyak sekali caranya, bahkan untuk mencegah perilaku bullying ini sudah diterapkan di setiap sekolah dasar dan bahkan diterapkan sampai ke perguruan tinggi. Nah, bagi kita sendiri, apa sih yang bisa kita lakukan agar kita bisa terhindar dari dampak atau tindakan perilaku bullying? Yang pertama, kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang sehat, lingkungan belajar yang baik, dan kita bisa membuat atau membangun pertemanan yang positif bersama dengan teman-teman yang positif pula. Serta kita bisa belajar cara untuk memperlakukan orang dengan baik, entah itu cara bersopan santun atau cara kita berbicara dengan orang tersebut, dengan orang lain, dan cara kita menghormati orang lain. Jadi, mari teman-teman, kita bersama-sama menciptakan suasana belajar yang nyaman, aman, dan terhindar dari tindak perilaku bullying. Kita ciptakan suasana Indonesia bebas bullying. Kita ciptakan suasana Indonesia aman dan bersatu, seperti Bhinneka Tunggal Ika, tanpa adanya kekerasan, tanpa adanya tidak bullying, tanpa adanya saling mengintimidasi atau menjatuhkan. Bersama, mari kita wujudkan itu secara nyata, serta sebagai sesama pelajar atau mahasiswa aktif di era generasi Z yang akan memimpin Indonesia di masa selanjutnya. Kesimpulan dari topik yang saya bawakan adalah dampak dari perilaku bullying yang diterima oleh korban ataupun yang menjadi pelakunya, serta bagaimana cara kita mencegah dan melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan supaya kita semua aman dan nyaman dalam belajar serta terhindar dari tindak perilaku bullying. Semoga apa yang saya sampaikan dapat berkesan baik di hati teman-teman dan membuka sudut pandang baru mengenai topik ini. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan mungkin penyampaian saya yang kurang berkenan. Semoga topik yang saya bawa menjadi evaluasi buat kita semua dan membangun serta membentuk manusia-manusia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan.